Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bright, salam jumpa dan tetap semangat bersama Bright Indonesia, khususnya di acara podcast Kurma, kupasan dari Salah Ramadan. Oh ya, hari ini bahagia sekali. Tanpa terasa kita sudah mendekati Idul Fitri. Dan tentunya dengan rasa yang gembira, penuh sukacita, kita jalani yang namanya kemenangan, ya kan? Nah, dan Bretters, seperti biasa, saya sekarang ada di Kurma, Samsu Mantri. Saya Usman Ibnu Amir. Dan saya Budi. Ini Om Budi ini cool ya. Padahal dikali lebaran, dia mega cool dia. Asiknya dingin soalnya. Di rumah sebenarnya udah banyak makanan. Asik kan tuh. Om Budi, kira-kira nih itu sedia apa saja nih? Biasanya. Pas Idul Fitri ya. Ya, di keluarga nggak terlalu banyak macam-macam sih. Ya, kita seadanya saja. Karena yang paling penting adalah ketika ada tamu hadir di rumah, kita memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin. Ya. Tapi mudah-mudahan itu nggak berlebihan sih. Kurang lebih begitu. Ya. Dan itu udah salah satu ciri ya. Ya. Itu ciri yang sudah membudaya sejak dulu. Tapi memang itu memang diharuskan ya. Setidaknya kan ada tamu, masa kita anggurin aja kan kasihan nih, menghormati tamu. Menghormati tamu. Tujuannya adalah menghormati tamu. Ya, nah, betul. ini kan ada sedikit kedekatan. Yeah. Di saat kita menjalankan, di saat kita merasakan sebuah kegembiraan pas di hari haknya, ya kan, di Lebaran itu, ya ini bukan kepantasan, tidak kepantasan, tapi kan kalau gue nih Mas, ya kan, itu makanan banyak. Kenapa? Karena banyak ponakan, banyak cucu. Sepanjang memang bisa bermanfaat dan kemakan ya sah aja. Nah itu dia. Jadi berdasarkan kemanfaatan. Tapi di lain pada itu ada loh yang terkadang pada akhirnya hal-hal yang tidak pantas lah. Kalau saya anggap tidak pantas itu terang-terangan, ya kan? Itu katakanlah misalnya nih gue punya mobil baru nih, asik bro, ya kan? Gue punya kulkas baru nih, asik bro, kan gitu. Tapi nggak tahu juga sih. Dan Bretters, di hari ini memasuki jelang Ramadan atau memasuki jelang Lebaran, ada yang mungkin bisa kita petik dari itu semua. Sebenarnya Lebaran itu apa Pak Ustadz? Lebaran apa lebaran? Lebaran itu lebaran itu bahasa Medan lah. Ya, itu hanya ada 2 kali dalam setahun di negara kita. Karena memang Lebaran atau lebaran itu asli orang Indonesia. Asli orang Indonesia ya. Asal muasalnya kan istilah itu di Inggris nggak ada. Oh iya. Ada. Apa? Halal bihalal. Nah itu dia. Termasuk yang kita duga ya. Dugaan kita halal, kalimatnya halal ya. Halal bihalal. Itu dianggap istilah agama. Istilah bahasanya istilah ajaran agama Islam. Saya ngomongnya istilah ya. Itu kata-kata halal ada bi-nya, ada halal. Jadi 2 kata halal menjepit bi, halal bihalal. Itu nggak ada di Quran, nggak ada di hadis. Kata-kata itu hanya oplosan di Indonesia. Jadi itu hanya muamalah saja. Enggak. Kata-kata istilahnya udah begitu. Makanya kalau kita nyari apa halal bihalal, cari di Quran nggak ada, di hadis nggak ada, di kitab nggak ada. Yang ada di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kan berarti orang Indonesia yang punya. Di Arab sendiri nggak ada halal bihalal. Yang murni Islam
berasal dari Nabi yang ada di Saudi Arabia, di Mekah, Madinah, itu nggak ada halal bihalal. Mesir juga nggak ada halal bihalal. Yang ada di kita. Makanya kamus kita itu mengatakan halal bihalal adalah acara maaf memaafkan di hari raya Idul Fitri. I see. Nah, sekarang kaitannya dengan kenapa di kita Idul Fitri disebut Lebaran Idul Fitri. Kalau haji, Lebaran haji. Okay. Saya pernah membaca sebuah artikel, ada yang patut kita ambil falsafah Jawa. Masa orang Jawa nih, dia paham benar falsafah Jawa. Ya, itu katanya dari Sunan Kalijaga. Okay. Jadi saat berlebaran yang intinya maaf memaafkan, ada 3 istilah yang saling kait mengkait. Ada istilah lebaran dari kata-kata lebar. Ada kata-kata leburan. Ada melebur, laburan. Ini apa namanya, filosofinya dalam sekali, ajarannya. Cuman orang banyak yang nggak paham. Lebar itu artinya kan lebar, lawan dari sempit. Itu maknanya orang yang berlebaran harus memiliki jiwa yang lapang, jangan sempit. Konteksnya ke situ. Nah, lalu tampunglah setiap kesalahan, sakit hati atau kezaliman orang ditampung. Jangan dibalas. Orang lagi lebaran, apa gunanya salaman maaf memaafkan kalau masih menyimpan dendam? Jadi dada kita lapang. Si A pernah nyakitin, si A pernah ngezolimi. Ya udah ditampung dulu. Jadi gini loh Pak Ustadz, kalau di Jawa itu legowo ya. Nah, jeng budi legowo. Kan lebar. Iya. Lapang dada. Gitu. Kita salah menerjemahkan. Yang lebar bukan jiwanya. Apalagi tapi badannya itu. Bajunya. Karena kegemukan. Jadi kenapa beli baju baru? Udah sempit yang lama. Kan gitu. Bajunya, pakaiannya, segala macamnya gitu. Termasuk motornya. Kendaraannya kan tadi kan ya gitu. Termasuk mungkin makanannya juga gitu. Jadi semakin lebar itu kue. Tadinya kan satu meja cuman mending kalau ada toplesnya, nggak pernah ada kan. Sekarang kuahnya ngelebar. Satu meja nggak cukup kan. Di lemari masih banyak. Itu kuah lebar, kue lebar. Saudaranya banyak yang silaturahmi. Ya, apapun alasannya yang penting ada sedikit salah kaprah. Jadi mementingkan yang itu sementara jiwanya. Oke, spiritualnya. Nah, yang kedua istilahnya lebur. Lebur itu artinya kan hilang menyatu. Jadi ketika orang lain nyakitin, zolim pada kita lapang dada, terima aja. Tetapi sekaligus dilebur, dihilangkan. Lalu nanti ujung-ujungnya nggak ada dendam. Kesana sudah melebur dalam dada yang lapang dalam. Itu lebur. Filsafah yang ketiganya labur. Labur itu asal usulnya karena saya pernah tinggal di kampung. Itu kalau ngecat rumah kan bilik, cat putih tapi bukan cat, kapur. Nggak pernah ngalamin sih ya ini. Saya ngalamin ya. Karena saya tinggal di kampung, rumahnya bilik. Dicat putihnya pakai kapur, kapur yang buat diri. Nah itu namanya dilabur. Nah artinya setelah dada kita lapang, jiwa kita lebar, siap menampung segala unek-unek segala lapung, lalu dilebur, dihilangkan pelan-pelan, lalu dilabur, membuka lembaran baru. Dileburkan dengan putih dan namanya juga putih. Ditulis dengan yang baik-baik. Jadi
Orang yang minta maaf kita kasih. Bahkan sebelum dia minta kita sudah memaafkan. Itu namanya memutihkan. Nah, itu istilah lebaran tadi. Ini gitu ya. aku baru tahu filsafat ini loh. Iya kan? Lebaran kan begitu. Kemudian leburan, labur. Oh, ini filsafat Mas. Jadi nanti ditulis di rumah lebaran. Makanya di Jawa di kita lambangnya ketupat. Nah, ketupat itu kan saling mengikat. Sigi enam. Nah, itu ada simbol tertentu. Lalu ketika dibelah kan putih. Nah, itu putih itu simbol dari laburan. Ketupat itu kan kalau di Sunda kupat. Kupat gitu ya. Kalau di Jawa mungkin juga kupat juga gitu. Kupat betul. Iya, gitu. Kupat itu singkatan. Gitu. Memaafkan. Kupat kudu ngahampura, patnya lepat. Anu lepat. Maafkan kesalahan. Jadi namanya kupat. Karena kupat itu dari bahasa kirata. Kirata itu kan dikira-kira nyata. Kirata dikira nyata. Itu orang Sunda itu. Akronim di Sunda. Nah, kirata kan bahasa kira-kira nyata. Contoh, kan ada kuliner makanan dari Sunda yang memang dikira-kira tapi nyata. Comro. Nah, gitu kan, oncom di jero, ada oncom di dalamnya. Misro. Maghrib masih lama kan. Misro gitu, amis di jero, dalamnya gula gitu. Ada lagi korsi, itu kirata juga orang Sunda. Korsi itu cokor di sisi. Kan nggak ada korsi yang kakinya pasti di pinggir kan? Nggak mungkin di tengah. Kalaupun di tengah kayak kursi kita ini tetap aja nyamping. Nah gitu. Nah termasuk kupat. Kupat itu kudu ngahampura anu lepat. Jadi harus memaafkan yang salah atau kesalahan. Nah, ketupat bentuknya begitu ketika dibuka karena memang lambang semua. Isinya putih. Itu harus putih benar-benar. Kita zaman sekarang tidak paham itu, banyak yang nggak paham. Simbol-simbol kayak begitu dari lebarannya, dari ketupatnya gitu yang kita paham. Ada ketupat, ada opor. Yang kita paham nikmatnya aja nikmati gitu. Tapi nah, itu sebenarnya filosofi yang dibangun oleh Wali Songo ya, salah satunya adalah Ustadz Kalijaga. Itu memang luar biasa ya tadi. Karena memang salah satu Wali Songo yang pintar. Ya, artinya pintar memadukan antara ajaran agama dan budaya ya Sunan Kalijaga yang pintar itu ya. Makanya terkenal Sunan Kalijaga itu kan kalau dari segi penampilannya saja kalau digambar ya. Itu kan penampilannya bukan penampilan wali. Ulama ya. Kayak penampilan dalang kan Sunan Kalijaga kan gitu ya. Ada memang dia dalang gitu ya. Itu salah satu bukti kehebatan Sunan Kalijaga. Nah, sekarang saya tambahkan ya. Dalam kaidah agama kita kenalnya dengan Idul Fitri. Sering orang mengartikan Idul Fitri kembali kepada kesucian. Secara bahasa tapinya ya, yang tepat. Walaupun itu bukan salah, tidak tepat. Ya. Secara bahasa, Id itu artinya bukan kembali. Tapi Id maknanya hari raya. Fitri artinya bukan suci. Fitri itu artinya buka puasa. Jadi Idul Fitri yang tepat adalah hari raya berbuka puasa. Tuh. Kenapa dia sekarang banyak mengartikan Idul Fitri kembali kepada suci. Kalau mau diterjemahkan kembali kepada suci, Idul Fitri bukan itu, bahasa Arabnya bukan Idul Fitri, tapi Audul Fitroh. Aud artinya kembali, Fitroh artinya suci. Itu yang tepatnya. Tapi nggak apa-apa, masih ada kesamaannya. Mungkin nyerempet kesamaan kali idol
sama Aid. Nah, kan bahasa Arab ada urutannya. Ada proses pembentukan kata. Sekarang Id artinya hari raya. Lihat aja hadis Nabi yang mengatakan inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam wa'idun lil masakin. Hari Jumat itu penghulunya hari, Id hari rayanya, miskin, masakin orang miskin. Makanya ada istilah di kita berkah apa? Jumat berkah. Jumat berkah.